Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu IP address and subnetting. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk IP address saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya tersebut 4 oktet ya, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Dan angka setiap oktetnya memerlukan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 perlu disertakan prefix. Misalnya di sini terdapat IP 192.168.1.1/24. Maka /24 adalah prefixnya. Jadi prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Prefix yang biasanya digunakan dalam konfigurasi mikrotik. Adapun Cisco biasanya menggunakan subnet mask, dan untuk mengetahui prefixnya yang sesuai dan prefixnya maka diperlukan subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network yang jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dan jumlah host yang lebih sedikit, atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, misal terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar semua komputer bisa saling berkomunikasi? Jawabannya yang tepat adalah kita bisa menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat kita gunakan, maka kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas IP public dan IP private. Nah, sekarang kita akan lebih fokus pada IPv4 yang mana IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Nah, jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, adapun IP private yaitu IP yang biasa digunakan dalam jaringan lokal. Tujuan utama di IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP private yaitu di sekolah atau kantor. Alamat IP private sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yang setiap kelasnya sudah didefinisikan range IP-nya. Di sini ada kelas A, rangenya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B rangenya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.25.255. Nah, sedangkan yang kelas C rangenya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari rangenya masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP private lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP private hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep ini
dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas Classful and Classless Addressing. Jika kalian perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP private dan public. Namun untuk pengujian, kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, C, di mana pada kelas A memiliki range IP dari 0 sampai 127, pada kelas B dari 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama lain dari perfect. Sedangkan pada ilustrasi sebelah kanan, ia adalah range IP address dari IP private berdasarkan kelasnya. Di sini juga terdapat default subnet masknya, yang artinya sama dengan prefix-nya. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet masknya kelas A itu 1.255.0.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk kelas B 255.255.0.0 itu sama dengan /16, dan kelas C 255.255.255.0 sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau default subnet masknya itu dinamakan Classful Addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk Classless Addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk definisinya, prefix dan subnet mask adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Nah, di sini contoh saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, misalkan saya gunakan IP address kelas B dengan IP saya inginkan, yaitu 172.16.x.x. Jadi, kita akan cari IP networknya dan broadcastnya, range IP yang akan digunakan. Nah, pertama kita cari prefix terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan adalah dengan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi 12, tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 4 yang ini akan kita gunakan sebagai pengurangan prefix-nya. Jadi rumus prefix itu 32. Ini adalah jumlah bit dari IPv4-nya. Lalu dikurangi angka pangkat 2 yang tadi, yaitu 4. Maka hasilnya 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah /28. Setelah itu kita tentukan range IP-nya. Jadi misal 172.16.10.x/28, di sini kita fokus ke X-nya. Dan untuk mencari total IP-nya, kita menggunakan rumus total IP, yaitu 2 pangkat 32. 32 ini bit dari IPv4. Kemudian kurangi angka prefix-nya, yaitu 28. Jadi 32 kurangi 28, 4. Nah, 2 pangkat 4 adalah hasilnya 16. Dan 16 ini adalah total IP-nya.
Lalu kita cari subnet masknya. Rumusnya adalah 256. 256 ini adalah jumlah IP address-nya. Kemudian kita kurangi hasil dari total IP-nya, yaitu 16. Maka hasilnya 240. Nah, di sini kita bisa simpulkan subnet masknya yang kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, kita fokus ke oktet terakhir saja, karena kita akan melakukan proses subnet masknya pada kelas C, yaitu di prefix /24 kurang 32. Selanjutnya kita cari IP network-nya dan broadcast-nya. IP network itu IP paling depan dan broadcast itu IP paling belakang. Di sini IP N. Di sini 0. Kenapa di sini 0? Karena IP network untuk blok subnet pertamanya itu 0. Blok subnet kedua itu bisa ditambahkan dengan total IP, yaitu 16. Itu kan masih 16 ya. Kemudian blok subnet yang ketiga itu 32. Nah, untuk broadcast-nya caranya kurangi 1 yang ada di broadcast-nya selanjutnya. Nah, berarti ini 16 kurangi 1 jadi 15. Kemudian 32 kurangi 1 jadi 31. Kemudian 48 kurangi 1 jadi 47. Nah, kita bisa simpulkan IP yang bisa digunakan pada blok pertama adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.16. Dan kalian perlu tahu bahwa IP network dan broadcast tidak bisa digunakan. Jadi IP yang bisa digunakan itu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konsep switch and router. Nah, di sini untuk switch itu sendiri mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya, misalkan ada dua device yang memiliki satu network, maka nanti akan langsung terhubung baik menggunakan wired atau wireless. Nah, kita lihat contoh bahwa ini untuk penggunaan router di sebelah kiri. Ini terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 sampai 192.168.0.4. Begitu juga di sebelah kanan mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda, yang membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Namun kita bisa menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang bab 4, IP address dan subnetting. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.